Selamat pagi anak-anak yang hebat. Sebelum memulai Biut hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur serta terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Semoga selama mengikuti Biut hari ini banyak manfaat yang bisa kami dapatkan dan berguna bagi kami semua. Dampingilah kami serta kakak-kakak pembina di Biut pada hari ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, di mana dikisahkan tentang Zakheus, pemungut cukai yang kaya dan ingin melihat Yesus. Berhubung badannya pendek dan banyak orang di situ, dia berusaha ingin melihat Yesus dengan memanjat pohon ara. Dari kisah Zakheus ini ada hal yang sangat penting dalam masa pertobatan kita, yaitu iman, harapan, dan kasih. Zakheus memiliki kerinduan yang besar untuk melihat Yesus. Ini menunjukkan imannya akan Yesus. Zakheus memiliki harapan yang besar dapat melihat Yesus dan mengenal Yesus.
dengan caranya memanjat pohon ara. Zakius dulu pemungut cukai yang bertobat dan memberikan separuh dari miliknya kepada orang miskin, dan akan memberikan 4 kali jika seandainya ada orang yang diperas oleh Zakius. Nah, dari sikap Zakius itu, anak-anak, kita semua diajarkan oleh Yesus untuk memiliki iman, harapan, dan kasih. Kasih yang kita terima dari Yesus akan memampukan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan menghadirkan kasih Allah dimanapun kita berada, terutama dalam masa prapaskah saat ini. Nah, anak-anak, mari kita mewujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Semoga renungan hari ini sungguh-sungguh bisa diwujud nyatakan oleh anak-anakku semua. Demikian yang bisa Bu Yovita berikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setelah mendengarkan kisah Zakius tadi, kita sekarang menjadi tahu bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Kenapa kita diciptakan baik? Agar kita dapat mengasihi ciptaannya, menggunakan indera kita untuk berbuat karya kasihnya, dan membantu sesama kita untuk kesejahteraan mereka. Nah, kita sekarang akan melihat badan kita sendiri, ya. Kita lihat gambar. Nah, di sini ada pakai bahasa Inggris. Anak-anak tahu kan? Judulnya adalah God Made Me. Artinya adalah Tuhan menciptakan aku. Menciptakan anak-anak, menciptakan orang tua, menciptakan saudara, menciptakan semua orang. Nah, kita lihat sekarang. Di sini tertulis listening. Apa artinya? Mendengarkan. Pinter. Yang untuk mendengarkan, indera untuk mendengarkan apa? Betul. Bahasa Inggrisnya adalah ears. Kenapa S? Karena ada 2 ya. Jadi ears untuk listening. Ears for listening. Telinga untuk mendengar. Kita sekarang pindah ke mata. Apa bahasa Inggrisnya mata? Eyes. Betul. Eyes for looking something wonderful. Jadi anak-anak, mata untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak usah dilihat, ya. Baik, kita sekarang pindah ke tangan. Tangan bisa bawa sini, kita cari. Tangan adalah hands. Hands tugasnya untuk apa? Untuk membantu. Membantu siapa? Siapa saja yang perlu bantuan. Di rumah siapa yang perlu dibantu? Pinter. Di sekolah siapa yang perlu dibantu? Pinter. Di lingkungan siapa yang perlu dibantu? Teman-teman. Betul. Kita sekarang pindah ke mulut. Mulut itu bahasa Inggrisnya adalah, betul, ini tulisannya ya, mouth. Mulut untuk mengatakan hal-hal yang baik. Mouth for guarded. Jadi Allah menciptakan mulut kita, memberi kita mulut untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kalau ada hal yang tidak baik boleh dikatakan jempol.
tidak boleh dikatakan, ya, tidak boleh ditirukan, ya. Jadi mulutnya hanya untuk mengatakan hal-hal baik. Lalu ini apa gambarnya di dada ini ya? Ini adalah hati. Kita diberi hati oleh Tuhan. Ini gambarnya adalah happy, ya. Ada tulisan happy. Hati bahasa Inggrisnya yang mana ya? Ini yang paling ujung. Heart. Heart for happy. Jadi tidak usah sedih. Karena Tuhan menciptakan kita baik adanya. Kemudian Tuhan memberi kita hati yang happy, yang gembira. Kalau kita diberi hati yang gembira untuk apa coba? Untuk mengasihi sesama. Sekarang yang terakhir adalah kaki. Kaki bahasa Inggrisnya adalah feet. Feet for beautiful. Jadi anak-anak kakinya untuk melangkah, mengerjakan hal-hal yang baik, melangkah menuju ke tempat yang baik, pinter. Jadi semua anggota tubuh kita punya tugas sendiri-sendiri, punya tugas masing-masing. Tugasnya adalah semuanya bertugas mengerjakan hal-hal yang baik. Telinga mendengarkan yang baik, mata melihat yang baik, mulut berkata-kata yang baik, tangan untuk membantu, berarti mengerjakan hal yang baik. Hatinya juga baik. Hatinya bergembira karena dikasih Tuhan. Lalu hatinya untuk mengasihi sesama. Yang terakhir adalah kakinya, melangkah menuju ke tempat yang baik. Sudah, sekarang semua tahu ya tugasnya masing-masing. Silahkan kita mulai hari ini, kita mengerjakan hal-hal baik. Semua anggota tubuh kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak terkasih, baru saja kita menerima pembelajaran Biut hari ini mengenai Sakius yang naik ke atas pohon supaya dapat melihat Yesus. Semoga banyak hal yang bisa kalian dapat pada Biut hari ini. Untuk mengakhiri Biut hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Semoga kami sama seperti Sakius yang begitu merindukan kedatangan Tuhan Allah kami sendiri di dalam hati dan hidup kami masing-masing. Semoga kami semua senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk selalu menyertakan nama-Mu dalam setiap hidup kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin.